Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an berkata, wahai sahaya, tidak benar kehendakmu pada Allah tanpa engkau barengi tujuan untuknya semata. Karena setiap orang yang mengaku berkehendak menuju Dia ternyata malah melampaui batas, bahkan ia mencari selain Dia, sehingga sia-sialah pengakuannya. Di sana penuju dunia sangat banyak, dan penuju akhirat di sana sangat sedikit. Akan tetapi penuju al-haq, yaitu manusia-manusia yang membenarkan kehendak Dia, lebih sedikit jika dibandingkan yang sedikit itu. Dalam kesedikitan dan kekurangannya, mereka laksana korek api merah. Mereka adalah bagian individu yang penuh keganjilan, sehingga di antara sekian banyak ini hanya dijumpai satu yang masuk dalam kelompok mereka. Wahai pendusta, engkau bermesra dengan kehadiran setan, pikiran dunia, dan syahwat. Penampakan setan yang berbentuk manusia adalah mereka yang menjalin persahabatan dengan nilai buruk dan teman yang suka membual. Ini tidak mungkin tercapai hanya dengan igawan dan kedirian. Akan pengakuan bicaramu dalam hal ini adalah suatu kegilaan yang tidak berguna. Jagalah ketenangan dan ketidaktegaran di hadapan Allah. Juga tinggalkan tata krama yang buruk. Tidak bisa tidak, bila hal ini sebagai ucapan yang meliputi permasalahan tersebut, ucapmu di sana ada pada persimpangan jalan tabarruk kepada Dia dan tabarruk dengan menyebut ahlinya. Jadi pengakuanmu bersama Allah itu tidak kosong dalam hati. Setiap yang tampak belum tentu sejalan dengan yang batin. Mungkin itu hanya penghayal. Engkau pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada puasa bagi orang yang dibayangi oleh makan daging manusia. Rasulullah juga menjelaskan bahwa puasa itu bukanlah karena meninggalkan makan, minum, dan buka lalu cukup, karena lebih jauh harus disandarkan pada bentuk peninggalan perbuatan dosa.
Takutlah akan ghibah, karena hal itu merongrong yang baik, laksana api menyantap kayu bakar. Juga takutlah pandangan yang disertai syahwat, karena hal itu menanamkan maksiat dalam hati. Akibatnya engkau tidak terpuji di dunia dan akhirat. Takutlah sumpah palsu, karena perbuatan itu laksana rumah tanpa kamar, sehingga menghilangkan barokah agamamu. Celaka engkau nafkahkan hartamu dengan sumpah dusta, dan engkau binasakan agamamu. Seandainya engkau punya akal, tentu engkau tahu bila hal ini termasuk pandangan lemah. Allah berfirman, tidaklah dalam negeri ini seperti bentuk kehidupan ini, dan juga tidak menurut perumpamaan perseorangan. Bertatak ramalah, wahai orang yang mendapat rahmat Allah di hadapan Dia. Siapa yang tidak terdidik dengan pendidikan syariat, niscaya akan dididik dengan api neraka pada hari kiamat nanti. Ada orang bertanya, siapa orang yang termasuk ke dalam 5 tingkah, atau di antara yang terkena hukum batal puasa dan wudunya? Jawab, puasa dan wudunya tidak batal, tetapi seruan ini datang sebagai petua, penakutan dan pengkhawatiran. Wahai sahaya, kehampaan mungkin datang kepadamu di pagi nanti. Ya, kemampuan di muka bumi, atau mungkin kehampaan itu tiba pada waktu yang lain. Enyahlah lalai, alangkah kesat hatimu. Aku berkata kepadamu, orang lain juga berkata kepadamu, tetapi engkau tetap pada posisi semula. Bukankah Al-Quran sudah disampaikan? Tidakkah hadis-hadis Rasul telah sampai kepadamu? Dan perilaku para sahabat utama juga diterangkan padamu, meskipun engkau tidak mengambil arti penting dari mereka, tidak mendekat, bahkan perbuatanmu tetap tidak bergeming dari kondisi semua. Siapa datang dengan lahan di sana namun tidak mengambil petuah yang terkandung, ia berada dalam jajaran orang yang buruk. Wahai penglabuh dunia, tidak lama penyesalan akan tampak di hari penampakan dan kerugian. Hitunglah dirimu sebelum datang hari akhirat yang memperdayakan dirimu dengan hukum Allah dan mulianya. Sadarlah,
engkau berada dalam lingkaran kondisi yang buruk karena perilaku maksiatmu, dan engkau suka menzolimi manusia. Maksiat cenderung ke arah kafir, seperti penyakit cenderung menuju kematian. Jagalah tobat sebelum mati, sebelum datang malakal maut, si pencabut roh. Wahai manusia, tabahkan dirimu. Bagaimana sikapmu jika Al-Haq Azza wa Jalla mencobamu dengan pengujiannya sampai engkau mau bertobat, sedangkan engkau tidak berangan-angan untuk melepas maksiat? Di zaman ini tiada cobaan atas seseorang kecuali dalam batas keterasingan. Dusta itu perilaku yang pedih, bukan nikmat. Jadi tersiksa akibat dosa, dan ia tidak menambah derajat mulia. Segolongan manusia ada yang diuji agar mereka mendapat derajat yang tinggi di hadapan Tuhannya. Mereka sabar saat bersama Dia karena mereka ingin sekali memperkokoh keridhoannya. Apabila hal ini sempurna, penguasaan ilmu baginya pun sempurna. Akan tetapi apabila ini tidak sempurna, mereka yakin bahwa kerusakan akan menimpa mereka. Wahai Allah, janganlah engkau binasakan kami. Kami mohon agar selalu dekat denganmu, dapat melihatmu di dunia dan akhirat. Di dunia melalui hati, dan di akhirat dengan mata kepala kami. Wahai manusia, engkau jangan putus asa dari petunjuk Allah dan dapat lepas dari duka, karena Allah sangat dekat. Janganlah engkau putus asa, karena segala karsa hanya ada pada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Engkau tidak mengetahui, boleh jadi Allah mengadakan sesudah itu kejadian yang baru. Quran Surat At-Talaq ayat 1. Janganlah engkau lari dari bala, karena kebersamaan bala dengan sabar itu merupakan fondasi setiap kebaikan. Fondasi kenabian, kerasulan, kewalian, dan kearifan. Kecintaan itu ada pada bala. Jika engkau tidak sabar atas bala, berarti engkau tidak punya fondasi. Lihatlah rumah yang tetap tegar di dataran tinggi. Sesungguhnya orang yang lari dari bala dan afiat atas keberadaanmu itu tidak butuh kamu dalam kewalian, ma'rifat,
dan dekat Allah. Sabarlah dan berupayalah sehingga ia seiring bersama hatimu, rahasiamu dan rohmu ada pada pintu yang lebih dekat kepada Allah. Ulama, para wali, para badal adalah sederetan ahli waris Nabi. Para nabi itu mempunyai rahasia teramat tinggi. Begitu pula mereka yang mendekat. Orang mukmin tidak perlu takut selain kepada Allah atau tidak mengharap selain Dia. Sungguh dalam hatinya diberi kekuatan dan rahasia. Bagaimana hati orang beriman tidak mempunyai keteguhan terhadap Allah, sedang mereka menuju Dia semata? Mereka tidak henti-hentinya mendekati Dia, kendati hatinya berada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami termasuk orang-orang pilihan, lagi orang yang baik-baik. Quran Surat Shad ayat 47. Wahai sahaya, mau tidak mau engkau pasti merasakan kemanisan, kepahitan, kebaikan, kerusakan, kekotoran, dan kejernihan. Jika ingin bersih secara total, lepaskan hatimu dari makhluk, jalinlah perhubungan dengan Allah. Lepaskan dunia, tinggalkan keluargamu, dan serahkan mereka kepada Allah. Lalu keluarkan isi hatimu sampai telanjang dari segala hal. Dekati pintu akhirat dan masuklah. Jika engkau belum menjumpai Tuhanmu di sana, keluarlah sambil berlari kencang untuk memperdekat dengannya. Apabila engkau menjumpainya, engkau niscaya akan menemukan setiap kejernihan di sisinya. Bagi pencinta Allah, tiada sesuatu dilakukan kecuali untuk Dia. Surga itu sarana untuk mencari derajat dan sarana untuk menjual dunia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun. Di sana ada semua apa yang diinginkan jiwa dan yang sedap dipandang mata. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Surga bagi orang berpuasa yang berzuhud dari syahwat dan kenikmatan. Juallah puasamu dengan puasa, kebun dengan kebun,
kediaman dengan kediaman. Tidaklah engkau ingin beramal tanpa bicara. Orang arif yang beramal karena Allah semata mendapat dua sandaran yang menopangnya sedang ia tak bicara. Bumi berjalan mengitarinya, berubah dan berganti tetap dalam penjagaan. Manusia yang tidak berpenglihatan selain Allah, tidak mendengar selain dari Dia, bagi mereka disediakan surga tanpa ucapan. Mereka dibatasi undang-undang, tetapi selain mereka tidak memahami sejauh itu. Apabila Allah menghendaki ketersebaran mereka, menciptakan surga untuk lisan. Wahai sahaya, engkau dengar, berpahamlah kemudian mengasing. Pahamkan dengan kefahaman lahiri, lalu asingkan menuju kepahaman batini. Beramallah dengan amalan lahiri, sehingga memperdekatmu pada ilmu yang tidak engkau pelajari. Inilah ilmu lahiri menjadi penerang lahiri, dan ilmu batini menjadi penerang batini. Ia sebagai penerang antaramu dan Tuhan. Kala engkau beramal menurut ilmu yang kau punya, tentu memperdekat jalanmu kepada Al-Haq, memperlebar pintu antaramu, dan mempertinggi pintu sebelah yang menentukanmu. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka.